Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Suryakartika, NPM 200860118. Pada blog CMH ini, saya akan membawakan judul mengenai dari membran sel. Jadi di sini ada mind map mengenai dari membran sel. Yang pertama, itu ada struktur dan fungsi dari membran sel. Jadi untuk strukturnya itu dia seperti lembaran tipis yang tersusun dari molekul protein, lipid, dan sedikit adanya karbohidrat. Jadi untuk membran sel ini dia memiliki sifat yang namanya dinamis dan asimetris. Kalau yang sifat dinamis itu dia memiliki struktur seperti fluida ataupun zat cair sehingga molekul lipid dan proteinnya itu dia bisa bergerak. Lalu itu ada sifat asimetris. Sifat asimetris ini dikarenakan komposisi dari protein dan lipid sisi luar itu dia tidak sama dengan sisi dalam bagian membran sel. Lalu ada mengenai komunikasi antar sel. Jadi penghantaran informasi ataupun sinyal dari satu sel ke sel yang lain atau di dalam sel itu sendiri untuk melakukan aktivitas dan fungsi koordinasi. Tahapan komunikasi sel ini terdiri dari penerimaan, transduksi, dan respon. Lalu untuk mekanisme transportasi yang melewati membran sel itu ada transportasi pasif dan aktif. Untuk yang pasif itu dia terdiri dari difusi dan osmosis, sedangkan yang transport aktif itu dia terdiri dari endositosis dan eksositosis. Lalu juga ada transduksi sinyal pada membran sel. Jadi itu dia suatu proses konversi sinyal ekstraseluler menjadi respon seluler di dalam tubuh. Dia juga memiliki jalur transduksi sinyal, ada RTK pathways, jalur SMAD, lalu ada jalur JAK STAT, STAT, dan jalur WNT. Lalu untuk jenis protein, membran, dan fungsinya, itu yang pertama ada fosfolipid. Untuk fosfolipid itu dia untuk membantu memberikan kelenturan pada membran. Dia juga bisa membantu mentransfer dari molekul. Lalu yang kedua ada kolesterol. Kolesterol ini dia menjaga kelenturan membran sel dengan mencegah fosfolipid agar tidak terlalu berdekatan ataupun berdempetan. Lalu untuk glikolipid itu dia membantu sel mengenal sel-sel lainnya dari tubuh. Lalu untuk yang glikoprotein itu dia untuk membantu komunikasi antar sel dan transportasi molekul melintasi membran. Lalu apa definisi dan fungsi dari enzim? Jadi enzim itu dia suatu biomolekul yang berfungsi sebagai katalis yang ada pada suatu reaksi kimia. Jadi, dia memiliki peran yang penting dalam pencernaan makanan dan metabolisme zat-zat makanan dalam tubuh. Mekanisme kerja dari enzim ini ada yang namanya lock and key. Dia itu enzim hanya bisa berinteraksi dengan substrat, sedangkan yang induction feed itu dia situs aktif enzim, itu dia bisa beradaptasi dan mengalami perubahan konformasi saat berinteraksi dengan substrat. Dan yang terakhir ada apa yang mempengaruhi dari kerja enzim itu yang pertama ada suhu, pH, konsentrasi enzim dan substrat, ada aktivator dan inhibitor. Untuk yang suhu itu jika melebihi batas dari optimum, enzim itu dia bisa mengalami namanya denaturasi ataupun kerusakan. Lalu yang kedua ada pH, pH asam ataupun basa. Jadi apabila pH-nya optimum, jadi pH optimum itu dia 6 sampai 8. Jika terjadi perubahan, itu dia bisa mengakibatkan sisi aktif dari enzim berubah keefektifannya sehingga bisa menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif dari si enzim. Lalu konsentrasi enzim dan substrat itu dia apabila semakin besar konsentrasi enzimnya, itu dia akan meningkatkan kecepatan suatu reaksi. Lalu juga ada aktivator. Aktivator ini untuk memacu dari reaksi enzim. Dan yang terakhir ini ada inhibitor. Dia dapat menghambat aktivitas enzim kompetitif dan non kompetitif. Mungkin sekian dari saya membahas mengenai dari membran sel.
Ini referensi yang saya gunakan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.